بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya apabila kita merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kita akan mendapati bahwasanya kita semua hidup di dunia ini penuh dengan limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari kita membuka mata kita hingga kita memejamkan mata kita dan membaringkan tubuh kita, maka disitulah nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita. Bahkan ma'asyiral muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, ya, memberikan kita cobaan, maka di situ ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesudah ujian, ya. Bukan setelah mendapatkan musibah, tapi di dalam musibah tersebut ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan salah satu contoh. Apabila ada seorang berjalan, kemudian dia tersandung dan terjatuh, ya. Kemudian lututnya berdarah, ya, hingga bengkak misalnya, ya. Ini adalah musibah. Allah memberikan dia musibah berupa jatuh dan kaki yang berdarah disertai bengkak. Akan tetapi apabila kita merenungkan musibah itu, maka kita akan dapati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari musibah yang lebih besar dari hal itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan atau menguji dengan musibah yang lebih besar. Misalnya saat jatuh, Allah takdirkan tulang kaki patah. Saat jatuh, Allah takdirkan kepala yang berbenturan dengan tanah ataupun batu. Allah mampu untuk melakukannya. Tapi hal itu tidak dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilihkan musibah yang ringan berupa sekedar kaki lecet, ya, kaki bengkak, dan Allah hindarkan kita dari musibah yang lebih besar, ya. Dan harus kita pahami ma'asyiral muslimin, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menghindarkan dari kita musibah yang besar, sementara Allah mampu menimpahkan musibah itu kepada kita, maka sungguh itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Dan terkadang nikmat yang seperti ini tidak pernah kita sadari. Oleh sebab itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mensifati kita semua sebagai hamba-hambanya yang kurang bersyukur. Bukankah Allah taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, ya. Sangat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami mengajak kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudaraku kaum mukminin, marilah kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ujian, maka marilah kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, karena sungguh nikmat yang Allah berikan itu lebih besar daripada ujian yang ditimpahkan kepada kita. Dan pun kita harus yakin bahwasanya tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk, ya. Setiap musibah yang Allah taala berikan kepada hambanya, dan ketika hamba itu mensikapinya dengan
tuntunan syariat, dengan bersabar, dengan bersyukur, maka Allah akan ganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terduga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Hal yang senada yakni juga disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, beliau menerangkan terkait ayat ini. Beliau mengatakan, ma aghlaqallahu baban li 'abdin bi hikmatin illa fatahalahu babaini. Dalam teks yang lain, abwaban bi rahmatin. Yang artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menutup satu pintu untuk hambanya, ya. Allah berikan musibah untuk hambanya, ya, bihikmatin, karena satu hikmah. Jadi apa yang Allah takdirkan berupa musibah itu bihikmatin, karena suatu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka ketika itu dilakukan oleh Allah taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, illa fatahalahu babaini, melainkan Allah akan bukakan baginya, ditutup satu pintu, Allah akan bukakan baginya dua pintu. Dalam teks yang lain, abwaban, berbagai macam pintu, banyak pintu, birahmatin, dengan rahmatnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, mari kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah taala, menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menghadapi musibah, karena musibah apapun selagi itu masih dalam koridor musibah duniawiyah, itu adalah musibah yang ringan. Karena musibah yang berat adalah musibah yang menimpa kepada agama kita, ya, kekufuran, kebid'ahan, kesyirikan, itu adalah musibah-musibah yang sangat-sangat berat, ya. Dan musibah inilah, ya, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung darinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kepada kami itu musibah yang menimpa kepada agama kami. Ya, jadi seberat apapun musibah, ketika itu masih musibah duniawiyah, itu adalah musibah yang ringan karena pasti Allah akan menggantinya. Ya, tapi ketika musibah itu adalah musibah yang menimpa pada agama, itu adalah musibah yang sangat-sangat berat. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.